Shalom adik-adik semuanya. Shalom adik-adik sekolah minggu GB Pasir Koja dimanapun kita saat ini berada. Saya percaya bahwa di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, saya percaya adik-adik semuanya pasti dilawat Tuhan di dalam kabar kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Nah adik-adik semuanya kembali bersama hari ini, di hari minggu ini kembali bersama dengan saya Kak Bina Gultom. Kita akan bersama-sama beribadah secara online semuanya ya. Oleh sebab itu adik-adik, yuk mari kita pastikan hati dan pikiran kita terarah kepada Tuhan. Kita pastikan posisi kita untuk beribadah sudah nyaman ya, supaya kita boleh nyaman, tentram untuk beribadah kepada Tuhan ya. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari Kak Bina mengundang semua adik-adik melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, teramat baik, Engkau berkata ya Tuhan di dalam kitab Injil Lukas, janganlah Engkau melarang anak-anak itu untuk datang kepada Yesus Kristus, sebab di antara merekalah terdapat kerajaan surga. Oleh sebab itu Tuhan, kembali di hari Minggu yang indah ini, kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu memiliki hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, mengurapi semua anak-anak sekolah minggu di GBI Pasir Koja. Tuhan, bila mana saat ini ada anak-anak sekolah minggu yang sakit, Tuhan menyembuhkan dengan kuasa darah bilur-Mu ya Tuhan. Bila mana mereka ada di dalam gangguan jaringan internet, Tuhan yang memberkati sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah secara online ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir selesainya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Mari kita sama-sama kita angkat satu pujian kepada Tuhan Yesus dengan suka hati, dengan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama, kita katakan segala puji syukur. Hallelujah.
pujian yang terbaik kepada Tuhan. Nanti sama-sama adik-adik ikutin gerak KKB-nya ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. 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 Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah, hanya Tuhan yang layak kita puji. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita angkat satu pujian yang terbaik, yang termanis untuk Tuhan. Kita katakan seperti rusa. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan datang menyembah Engkau Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Terima kasih Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, yang menyelamatkan kita, yang telah menebus kita dari dosa, dan Dia telah menderita bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh memberikan pujian-pujian yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengangkat pujian ini dengan iman kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama Kak Bina mengundang adik-adik kita untuk menenteramkan hati pikiran kita, untuk kita disegarkan, untuk kita dipuaskan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi yuk adik-adik, Kak Bina mengundang kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah Tuhan yang mencurahkan kasih-Mu yang sangat besar, yang sangat manis bagi setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau yang memberkati pemberitaan firman Tuhan, Engkau yang mengurapi semua anak-anak sekolah minggu, sehingga setiap firman Tuhan yang dibentangkan, kami anak-anak-Mu boleh memahami dan meninggalkan firman-Mu di dalam bejana hati kami yang paling subur. Dan kami juga dapat dibantu oleh Tuhan Yesus untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi ya Tuhan, Tuhan yang memimpin, sehingga semuanya boleh ada di dalam lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian berada dalam keadaan yang sehat dan kuat. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, pernahkah kalian sakit? Sakit itu tidak enak ya. Kalian pasti merasa menderita, tidak bisa keluar, tidak bisa bermain bersama teman, dan tidak bisa melakukan hal-hal yang kalian sukai. Kalian harus tinggal di tempat tidur, mungkin ya, harus minum obat yang pahit. Wah, sakit itu benar-benar tidak enak. Nah, kakak mau cerita tentang satu penyakit yang sangat mengerikan yang terjadi di zaman waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Suatu hari, Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya baru saja turun dari sebuah gunung, dan orang-orang banyak itu sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang yang sangat populer di zaman itu. Mereka yang sakit, yang lumpuh, yang menderita, semuanya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Nah, pada waktu itu ada seseorang yang menderita sebuah penyakit yang sangat mengerikan. Penyakit itu namanya adalah penyakit kusta. Ada yang tahu apa itu penyakit kusta?
Mungkin di zaman sekarang penyakit kusta tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi di zaman Tuhan Yesus, orang yang menderita penyakit kusta itu seperti orang yang tidak lagi punya harapan. Kenapa adik-adik? Karena orang yang menderita sakit kusta itu harus dijauhi. Dia harus meninggalkan lingkungannya, harus meninggalkan rumahnya, dan harus tinggal di luar kota, di tempat yang jauh di mana tidak ada orang-orang yang normal, yang sehat boleh bertemu ataupun bercakap-cakap dengan dia. Jadi, menderita penyakit kusta itu merupakan suatu hal yang menyedihkan bagi orang-orang yang menderitanya. Nah, suatu hari pada saat Tuhan Yesus baru saja memberitakan firman Tuhan, ada seseorang yang sakit kusta itu datang kepadanya. Ya, kita tahu ya, kalau zaman sekarang, kalau kalian sakit, kalian bisa minum obat. Tapi di zaman itu, penyakit kusta itu sama sekali tidak bisa disembuhkan. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Nah, akibatnya, orang yang menderita penyakit kusta itu akan merasa sangat sedih. Tapi orang ini mengetahui bahwa dia punya pengharapan bila dia datang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, orang ini datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kesembuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Dia tahu pada saat kita membutuhkan pertolongan dan dia mau menjamah dan menolong kita. Jadi adik-adik, kalau kalian saat ini berada dalam keadaan sakit, ikutilah orang kusta ini. Datang kepada Tuhan Yesus dan berdoalah. Minta Tuhan Yesus menjamah kalian. Nah, saat Tuhan Yesus mengetahui keadaan orang kusta ini, lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Dan seketika itu juga apa yang terjadi adik-adik? Kustanya semuanya sembuh, tubuhnya bersih, tidak ada lagi bercak-bercak, tidak ada lagi kelainan di dalam tubuhnya. Sehingga orang ini merasa sangat gembira. Orang yang sangat gembira ini kemudian mau menceritakan mujizat yang dialaminya kepada orang-orang lain. Tapi Tuhan Yesus berpesan kepadanya untuk lebih dahulu menghadap kepada imam besar. Nah, imam besar kemudian akan menyatakan bahwa orang ini sudah disembuhkan. Orang ini merasa sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia senang karena dia tidak lagi menderita penyakit kusta yang mengerikan itu. Nah, adik-adik semuanya, dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa tidak ada hal yang terlalu susah buat Tuhan Yesus. Penyakit sesulit apapun Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkannya. Jadi, bila saat ini kalian sedang sakit atau ada di antara keluarga kalian yang menderita sakit, marilah kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah, pada saat kalian percaya dan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus mau menjamah dan menyembuhkan kalian. Mari kita melihat ayat hafalan berikut ini ya adik-adik. Ayat hafalan berikut ini terambil dari Matius 8 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, adik-adik, di sini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu mau menjamah dan menyembuhkan kita. Dan kalau Tuhan Yesus itu menjamah dan menyembuhkan kita, seketika itu juga kita akan menjadi sembuh seperti orang kusta ini. Nah, siapa di antara kalian yang mau berdoa kepada Tuhan saat ini? Yang mau menantikan kesembuhan daripada Tuhan? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan buat kami, yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan apapun keadaan kami saat ini, Tuhan mau menyembuhkannya. Tuhan, kalau saat ini di antara adik-adik kami ada yang sakit, ataupun kaum keluarga mereka ada yang menderita sakit yang sangat berat, kami mohon Tuhan supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau sanggup dan Engkau mau menyembuhkan kami semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat yang indah, di mana kami bersama-sama boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini boleh menjadi rema dan kekuatan di hati kami semua, dan bagi adik-adik yang hadir pada pagi hari ini.
Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga Tuhan menyertai kita semua, tetap sehat dan tetap bersemangat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat ini. Caranya mudah kok, jadi ikutin Cici cara membuatnya ya. Nah, itu dia cara membuatnya. Mudah bukan? Kalau kalian berhasil membuatnya, jangan lupa di-share ya ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah!